Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Wage ya, dimanapun anda berada ya. Hawa ini panas teman-teman. Tidak tahu di tempat teman-teman ya, apakah panas juga atau enggak ya. Di Pasuruan ini panas ya. Saya minggu depan mungkin ke Malang ya. Teman-teman Rabu Wage, ada sebuah pertanyaan dari saudara kita ya, kaitannya dengan apakah puasa mute itu boleh merokok? Nah, kapan waktunya merokok itu loh ya. Kita ini kalau bertanya itu pakai logika dulu gitu ya. Logika kita ini akal kita ini kita nalar dulu gitu. Nah, puasa mute itu 24 jam. Dari jam 5 sore sampai jam 5 sore hari berikutnya. Lah kamu kapan ngerokoknya gitu ya. Yang bisa masuk itu nasi putih, air putih. Itu per jam 5 sore. Ya, artinya dalam satu hari, hitungan Anda puasa satu hari itu 24 jam. Nah terus Anda kok masih mikir ngerokok itu ya? Ya ada ya. Ada yang menjelaskan seperti ini ya. Puasa mute itu boleh makan, pokoknya nasi putih, air putih dong. Kapan lapar makan itu tutup poso ya. Nah, poso itu ya aturan nih. Poso itu ngeposno rasa, ngeposno karso, ngeposno cipta. Lah lek Anda luwe terus mangan ya padha ae. Ndak melatih nafsu, malah jejeli nafsu, ya kan ya lucu. Ya. Poso itu tirakat. Ya. Puasa itu tirakat. Melatih pengendalian diri, melatih pengendalian jiwa. Jadi kalau Anda berpikir ya, mencari celah di dalam Anda melakukan tirakat, tidak perlu tirakat, tidak bakal berhasil Anda. Ya. Itu nafsu itu memang seperti itu. Ya. Padahal puasa itu adalah laku yang paling sederhana. Gitu. Misalnya puasa Ramadan. Buka sahur ya sebelum subuh itu kamu sahur, maghrib buka, nggak harus pakai takjil loh, nggak harus makan yang enak loh, ya loh, mau jenenge poso itu tirakat. Ya kadang kita berpikirnya nggak seperti itu, apalagi zaman sekarang gitu ya, jor-joran takjil, ono kolak, ono sembarang kalir ya. Mari ngono mangan. Mari mangan terus traweh. Mari traweh mangan maneh. Nah, terus darusan. Atau ngerumpi. Nah, terus mangan maneh sebelum tidur. Nanti sopo sahur mangan maneh. Nah, itu enggak ada hasilnya gitu. Lo boleh saja secara syariat boleh. Tapi ketika Anda katakanlah sudah mempelajari kebatinan, ya, sudah mempelajari esensial dari sebuah puasa, maka kamu akan menjaga. Ketika kamu puasa itu kamu akan taati aturannya. Gitu. Aturannya seperti ini. Kira-kira ya, dari pagi dari subuh sampai maghrib Anda melakukan pengendalian diri. Terus habis maghrib sampai subuh bolos. Kira-kira ada hasilnya enggak? Ya hilang pakpoan gitu loh ya. Paham ya? Kadang kita tidak berpikir seperti itu. Padahal kalau Anda berbicara masalah tirakat puasa, cari makanan yang paling sederhana yang pernah kamu makan, yang murah, yang mudah untuk Anda cari, dan makanlah secukupnya. Misalnya Anda mau ngerawat ya. Anda mau ngerawat makan pugung misalkan ya. Pugung ini lah murah toh. Anda beli pugung katakanlah 2 kilo atau 3 kilo untuk 1 minggu ya. Jadi pugung itu didang dilebokno kulkas ya kan iso toh. Atau setiap Anda makan ya didang atau dibakar ya podo ae. Makan secukupnya. Ojo katakanlah boleh makan, katakanlah ngerowot itu boleh makan umbi-umbian.
Ono bote mbok pangan, ono telo mbok pangan, terus mbok wareng kali mbok pangan, sing penting umbi-umbian. Kualitas dari puasa yang kamu lakukan tidak ada. Ya, kenapa? Karena kamu masih dikendalikan oleh nafsu. Nafsu itu bersembunyi di balik aturan itu. Ya, wes kan tidak apa-apa, puasanya kan selesai. Ya, misalkan seperti itu, puasa Ramadan ini kan selesai, maghrib itu sudah selesai. Ya, sudah selesai, Anda bebas makan. Padahal itu sama saja dengan Anda habis menulis, ya, terus Anda hapus maneh, hilang tulisannya. Ya, lah pertanyaan saudara kita ini, kalau puasa muti, lah puasa muti itu 24 jam. Lah kapan Anda ngerokok? Atau ketika Anda sedang menjalankan puasa muti terus Anda ngerokok? Rokok itu nafsu loh ya. Ya. Rokok itu nafsu. Segala keinginan itu nafsu. Ya. Paham ya? Lah sedangkan nafsu ini yang dikendalikan dalam puasa. Lah kok mau turuti? Artinya apa? Ya gagal. Ya. Lah puasa mute itu minimal 1 minggu ya. Minimal 1 minggu. Kalau 1 hari, 3 hari ya. Seperti apit weton ya, 3 hari itu bagi orang-orang yang bermasalah ya. Artinya orang yang dalam kondisi ya, proses bangkit dari keterpurukan kurang. Kecuali Anda puasa muti 1 hari, hidupmu sudah kaya raya. Hanya sebatas bentuk rasa syukur, itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau hidupmu penuh dengan masalah, puasa sedina ibarat Anda katakanlah hidup 35 hari, pergantian weton itu kan 35 hari. Ya, hidup 35 hari, gawe resek, terus mbok rezeki mek 1 hari. Ya kurang. Coba bayangkan, ketika Anda mulai hidup tidak pernah puasa weton, ibaratnya seperti itu. Sekarang umur 40 ya, jadi 40 tahun gawe resek. Ya, terus Anda puasa pembersihan ruatan dirinya hanya 1 hari, itu tidak licin. Sama seperti pantatnya wajan itu kan ngetel gitu ya. Nah itu kalau dibersihkan sekali tidak bersih, harus dibersihkan. Ya. Tanda bersihnya ya diri Anda semua pada lancar. Kesehatanmu lancar, ekonomimu lancar, semuanya lancar. Itu tanda orang bersih. Ya, tidak cukup hanya ibadah. Ya kudu ditirakati seperti itu, puasa mute, ya, meditasi, zikir, maca kitab suci. Ya. Itu kalau kita tirakat kepada Tuhan itu seperti itu. Ya, aplikasinya Anda harus melasasi kepada sesama makhluk. Ya. Jadi ada sinergi, hubungan dengan Tuhan oke, hubungan dengan sesama oke. Baru sukses akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.